Teman-teman, mari kita bersaat teduh dengan bilangan pasal 25. Sesuatu yang tak diinginkan di pasal 25 ini terjadi. Bangsa Israel tiba-tiba berbalik dari Tuhan, lalu menyembah Baal Peor, dewa yang disembah bangsa Moab. Nah, tentu saja bangsa ini tidak tiba-tiba berubah. Semuanya ini terjadi bukanlah tanpa sebab. Yang terjadi adalah perempuan-perempuan Moab datang merayu orang Israel, mengumpankan tubuh mereka untuk berzina dengan mereka, seperti yang diceritakan di dalam ayat yang pertama, sementara Israel tinggal di Sitim. Mulailah bangsa-bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini merayu orang Israel, mengumpankan tubuh mereka, ternyata bukan karena mereka ingin berzina. Mereka punya maksud, mereka punya tujuan atau target. Ayat 2 berkata, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke kurban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari kurban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ya, targetnya adalah membuat orang Israel meninggalkan Tuhannya. Dosa besar ini kemudian mendatangkan murka Allah, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan tulah. 24.000 orang mati dihukum Tuhan seperti yang dikatakan ayat yang ke-9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Moab tidak berani melawan Israel. Moab tidak berani berperang melawan Israel karena mereka merasa tidak cukup kuat untuk mengalahkan Israel. Awalnya, mereka mencoba untuk membayar Bileam, dukun yang terkenal itu, untuk mengutuki Israel, tetapi usaha ini gagal. Tuhan melindungi umatnya. Nah, kemudian Bileam memberi nasihat supaya Moab mengubah strateginya. Jika Tuhan melindungi Israel sehingga Israel tidak bisa untuk dikalahkan, maka mereka harus membuat Tuhan sendiri yang memukul mati orang Israel. Dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, Tuhan berfirman, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan, seorang pemimpin Midian. Nah, Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Ya, berpalingnya orang Israel dengan menyembah Baal Peor adalah by design. Melalui perempuan Moab yang mengumpankan tubuh mereka, mereka membuat Tuhan menghukum bangsa Israel. Di pasal 25 ini tidak diungkapkan siapa orang yang mendesain gerakan penyesatan bangsa Israel ini melalui perempuan-perempuan Moab. Tetapi kalau kita melompat ke pasal 31, di situ dijelaskan bahwa orang yang berada di balik semua peristiwa ini adalah Bileam. Ya, Bileam bin Peor. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 16, bilangan pasal 31, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga turun tulah ke antara umat Tuhan. Ya, Bileam di balik semua ini. Dia memang gagal untuk membujuk Tuhan mengubah kehendaknya supaya tidak lagi memberkati Israel, maka Bileam mengubah strategi. Jika dia tidak bisa mengubah Tuhan, maka dia harus bisa mengubah umatnya untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi melindungi Israel, bahkan tangan Tuhan sendiri yang akan menghukum umatnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, seperti Bileam yang tidak pernah menyerah untuk mencelakai Israel, begitu juga iblis. Iblis tidak pernah menyerah untuk menyesatkan umat Tuhan. Jika iblis gagal sekarang, dia akan mencari cara yang lain atau waktu yang lebih baik untuk menyesatkan umat Tuhan. Kebenaran ini mengingatkan saya kepada peristiwa di mana iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun.
saat Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari. Lukas pasal 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi berhati-hatilah dan berwaspadalah terhadap godaan iblis. Jika Alkitab memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, maka ini adalah alasannya. Yang kedua, seperti Bileam mengumpankan perempuan-perempuan Moab untuk membuat orang Israel meninggalkan Tuhannya, begitu juga iblis menjadikan perkawinan beda agama supaya umat Tuhan meninggalkan Tuhannya. Jadi jangan pernah berpikir untuk menikah beda agama. Iblis menjadikan lawan jenis kita, mengumpankan mereka supaya pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, bangunlah rasa syukur dan rasa cukup atas berkat Tuhan. Bangsa Israel ini 40 tahun hidup di padang gurun, sebuah kehidupan yang sangat keras. Semua serba terbatas, makanan tidak banyak pilihan, air tersedia sangat terbatas. Itu sebabnya berulang kali bangsa Israel mengeluh, lalu kemudian tiba-tiba perempuan-perempuan Moab datang memberikan donat mereka dan menyajikan makanan daging yang berlimpah-limpah. Nah, rasa kurang selama ini tiba-tiba dipuaskan oleh perempuan-perempuan Moab ini yang sebenarnya adalah sengaja untuk diumpankan. Jadi, bangunlah sikap syukur dan rasa cukup atas berkat Tuhan di dalam hidup ini. Itu akan cukup efektif untuk menjaga kita dari setiap godaan yang datang dalam hidup ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.